Pembaharuan budi itu merupakan kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang. Jiwa seseorang. Seseorang itu adalah kita orang percaya, yang dimulai dari memasukkan kebenaran dan yang memiliki sudut pandang yang benar terhadap Tuhan. Terkadang manusia sering, bahkan kejadian juga untuk beberapa orang yang pemikirannya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Semua orang berakal budi, semua orang memiliki pikiran, memiliki imajinasi, tetapi terkadang imajinasi kita sendiri yang membuat kita jatuh. Kita bisa buka dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Nanti hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, di dalam Roma ini kita diajarkan tentang bagaimana cara kita untuk berpikir yang baik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita diharapkan untuk selalu berpikiran yang baik atau berpikiran positif. Berpikiran positif terhadap segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan langsung pikirannya negatif. Kalau kita menghadapi masalah, terkadang membuat kita jadi berpikiran yang tidak-tidak. Kita berpikir mungkin ini semua terjadi karena Tuhan, karena inilah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang yang ada di sekitar kita, dan menyalahkan orang-orang yang sering bergantung dalam kehidupan kita. Ini seringkali kedapatan bukan orang-orang belum mengenal Tuhan, tapi lebih ke orang-orang yang percaya Tuhan. Ini orang-orang yang malah percaya Tuhan, orang Kristen yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang tahu tentang firman, malah yang sering berpikiran negatif terhadap segala sesuatu apa yang terjadi. Di sini saya akan menyampaikan yang di Roma tadi, Roma 12 ayat 2 ini, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Kita diharapkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk berpikir yang benar. Memiliki pola pikir yang benar tentang segala sesuatu apa yang terjadi. Karena kenapa? Seringkali ketika kita dihadang sama masalah, persoalan hidup, yang kita salahkan Tuhan, yang kita salahkan orang-orang sekitar kita, tanpa berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya karena kita sendiri juga, karena ulah kita sendiri. Tapi kita malah menyalahkan orang lain. Kita berpikiran positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berpikiran positif kepada Tuhan, berpikir negatif kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kita orang percaya bahwa apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita, masalah, persoalan, pergumulan apa yang ada dalam diri kita, itu semua terjadi karena ya kita sendiri. Dan maunya kita tahu, sadar itu terjadi karena siapa, dan apa yang harus kita berbuat supaya bisa terselesaikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita dihadang masalah, kita meninggalkan Tuhan. Terjadi sesuatu dalam setiap kehidupan kita yang kita salahkan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Di Roma ini kita diajarkan untuk memiliki pola pikir yang benar.
Iya, memang gak mudah, karena kenapa? Kita masih hidup dalam daging. Daging kita ini lemah. Seperti di Matius pasal 26 ayat 41b dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apakah kita bisa mengalahkan kedagingan kita? Ya bisa. Siapa bilang gak bisa? Tapi tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kenapa? Namanya juga manusia masih hidup dalam daging. Tetapi yang diharapkan sama Tuhan, apapun yang terjadi tetap berpandang kepada Tuhan. Segala persoalan dalam kehidupan kita, ya Tuhan menyuruh kita maju, ya maju. Supaya menandakan bahwa kita taat. Sekalipun masalah kehidupan, sekalipun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan biarkan kedagingan kita semakin memperdaya kita. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kita seringkali mengabaikan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa yang kita perlukan itu Tuhan. Enggak mudah untuk mengontrol kedagingan kita, enggak mudah untuk membuat daging kita ini nurut apa yang dikatakan Tuhan. Tapi mari sama-sama kita coba untuk tetap taat, maju, apa yang disuruh Tuhan, ya tetap kita jalankan. Karena itu menandakan kalau kita ini memiliki pola pikir yang benar. Sekalipun banyak masalah mengada dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Daging kita lemah. Dan kita manusia yang masih hidup dalam daging. Sering melakukan dosa, sering jatuh dalam dosa, melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita merasa tidak layak di mata Tuhan, Tuhan tetap mengatakan maju. Berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan jadikan alasan masalah udah bertubi-tubi dalam kehidupan saya. Lah, ngapain lagi datang ke Tuhan? Kita menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan yang mendatangkan masalah dalam kehidupan saya. Jadi makanya saya meninggalkan Tuhan. Kenapa saya harus menyembah Tuhan sedangkan masalah saya makin bertambah bukan malah berkurang? Tapi kita perlu belajar bahwa itu semua terjadi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya seizin Tuhan. Dan kalau misalnya kita datang ke Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan, menceritakan semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, beban apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita ceritakan ke Tuhan. Kita datang ke Tuhan, pasti ada jalannya. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan manusia, membiarkan umatnya, membiarkan umat ciptaannya itu terjatuh. Tuhan gak bakalan membiarkan itu. Karena kasih Tuhan besar untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua tadi di sini dikatakan mengosongkan diri, yang artinya meninggalkan hal-hal duniawi. Masih sama dengan hidup dalam kedagingan tadi. Mengosongkan diri, meninggalkan hal-hal yang duniawi dengan cara mengisi setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengosongkan diri kita, tidak mengisi dengan firman Tuhan, yang masuk malah
setan. Kita mencoba untuk mengosongkan diri, tapi tidak pernah baca firman, tidak pernah bersujud di hadapan Tuhan. Itu percuma kita mengosongkan diri kalau misalnya tidak masuk apa-apa, tidak masuk kebenaran firman Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Nanti misalnya kalau kita mengosongkan diri dan tidak melakukan apa-apa, sama saja kita membiarkan setan untuk masuk. Dan apa yang terjadi? Malah keadaan semakin memburuk dan membuat kehidupan kita semakin hancur. Percuma kita mengosongkan diri kita kalau misalnya kita tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan pada saat ini mengatakan, mari sama-sama mengosongkan diri, tinggalkan hal-hal duniawi dan masukkan dengan firman. Bersekutu dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak merasa kekosongan. Bukan malah mengosongkan diri, mengosongkan pikiran kita tentang apa yang kita tahu tentang Tuhan, melepaskan semua apa yang sudah kita kenal dari Tuhan, apa yang kita tahu dari Tuhan, kita tinggalkan semua itu. Bukan itu yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud dalam setiap kehidupan kita itu. Kita mengosongkan diri kita, meninggalkan hal-hal yang duniawi, meninggalkan kedagingan kita sekalipun tidak bisa, tapi mari sama-sama berusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita jangan hanya jadi Kristen. Kalau ditanya agama apa? Kristen. Percaya Tuhan? Ya percaya. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu cuman status keagamaan aja. Karena banyak orang di luar sana yang mengatakan dia Kristen, dia percaya Tuhan. Tapi apakah ia mengenal Tuhan? Karena orang Kristen sekalipun berada di luar, sekalipun tidak berada di tengah-tengah orang-orang percaya, kalau misalnya ia percaya Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, pasti nampak bahwa ia Kristen. Karena pohon dikenal dari buahnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan dampak kepada sekeliling kita, itu menandakan tentang siapa kita. Apakah kita memberikan dampak baik? Apakah dampak buruk? Ya, itu akan menunjukkan siapa kita. Apakah kita benar Kristen? Apa cuman Kristen KTP? Banyak orang di luar sana mengatakan saya Kristen, tapi terkadang orang-orang gak mengenal. Karena kenapa? Ya hidupnya seperti itu, tidak menunjukkan sikap, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah orang Kristen. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pohon dikenal dari buahnya. Buah apa yang kita berikan, apakah buah yang terbaik, buah yang terburuk, itu akan nampak siapa kita. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang berada di dalam ini, yang di gereja ini adalah memang benar-benar orang Kristen yang percaya Tuhan dan yang akan memberikan hal-hal yang terbaik, akan memberikan dampak-dampak yang terbaik di luar sana. Amin. Kita jangan serupa dengan dunia ini. Karena kenapa? Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita merupakan ciptaan yang istimewa. Jadi mari memberikan dampak, mari memberikan pengaruh-pengaruh yang baik terhadap orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, supaya kehidupan kita ini bisa berdampak. Dan kekristenan kita tidak sampai hanya pada diri kita sendiri, melainkan kita mampu menjangkau orang-orang di luar sana, orang-orang yang memang agama Kristen, percaya Tuhan, tapi belum sepenuhnya menyerahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan.
Mari jaga pikiran, asah. Mari kita sama-sama mengasah pemikiran kita hanya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Setia kepada Tuhan, baca firman. Yang sangat minus dalam kehidupan setiap orang Kristen itu adalah untuk baca firman. Termasuk saya sendiri. Saya memang maksudnya nggak terlalu teratur untuk baca firman, tapi setidaknya baca firman. Tapi mari sama-sama kita pertajam lagi pemikiran kita tentang Tuhan, pertajam lagi iman kita kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang di luar sana. Baguskan pola pikir kita, berpikir yang baik tentang Tuhan, berpikir positif tentang Tuhan. Jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan, dikit-dikit ini karena Tuhan, sehingga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena pemikiran kita yang sudah buruk tentang, atau penilaian kita tentang Tuhan yang buruk, sehingga membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Sama-sama kita kosongkan diri kita, isi dengan kebenaran firman, isi dengan hal-hal yang baik, supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan melakukan hal-hal yang buruk, supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Mari memberi dampak bagi sekeliling kita, tapi harus kita mulai dalam diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Karena kenapa? Sekalipun mereka masih jauh dari Tuhan, tetapi sering dikatakan kalau misalnya satu orang bertobat, pasti seisi rumah akan diselamatkan. Jadi kalau mau keluarga kita diselamatkan, mari kita benar-benar memberikan diri kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita semua selamat. Enggak selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Kita akan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita masih memikirkan hal-hal yang duniawi, kalau kita masih memikirkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, otomatis hidup kita nggak akan berubah, hidup kita akan tetap berada di situ, hidup kita, pemikiran kita nggak bakalan berubah, nggak bakalan terbangun. Kita nggak akan memikirkan hal-hal yang baik, karena kenapa? Sudah diisi sama hal-hal yang buruk, sudah diisi sama hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita udah berpikiran ini dan itu, sehingga membuat kita ya kayaknya cuman segini-gini aja. Tapi Tuhan mengharapkan kita, sekalipun kita sudah hidup dalam dosa berapa lamanya, Tuhan gak memperhitungkan semua. Karena kenapa? Kita selalu diberikan kesempatan sama Tuhan. Jangan katakan terlambat dalam Tuhan, karena tidak ada yang pernah terlambat untuk Tuhan. Kalau bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan gak selalu menutup, oh waktunya udah cukup. Enggak. Tuhan selalu memberikan waktu. Tuhan selalu memberikan waktu kepada kita, kapanpun kita mau bertobat, kapanpun kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi apa yang menjadi persoalan sekarang itu, kita nggak tahu umur kita mau sepanjang apa. Kita hidup di dunia ini seberapa lama lagi. Jadi makanya sering diajarkan kepada kita untuk udah tiba saatnya untuk kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Udah saatnya kita bersekutu dengan Tuhan. Udah saatnya kita bangkit. Udah saatnya kita hidup dalam Tuhan. Karena semakin kita berlama-lama, semakin kita hidup di zona nyaman kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itu bakalan semakin mengulur waktu kita untuk semakin kenal dekat dengan Tuhan. Jadi untuk saat ini bukan cuman untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi melainkan untuk saya sendiri,
Karena saya rasa juga akhir-akhir ini saya semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin lama semakin memberontak, bukan memberontak kayak gimana ya, tapi saya semakin lama semakin nggak peduli. Jadi mari kita sama-sama membangun iman kita kepada Tuhan, membangun iman percaya kita kepada Tuhan, semakin berpikiran positif dengan cara memandang ke depan, memandang Tuhan, memandang apa tujuan Tuhan sebenarnya dalam setiap kehidupan kita ini. Makanya Tuhan mengatakan, kosongkan dirimu dengan hal-hal yang duniawi. Mari sama-sama mengosongkan diri supaya bisa diisi dengan firman Tuhan. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang buruk, kita masih tetap hidup di zona nyaman kita, otomatis firman itu akan bentrok. Kalau misalnya mau masuk, keluar lagi. Karena kenapa? Masih ada hal-hal buruknya. Karena kedagingan ini semakin kuat, jadi semakin tertolak. Jadi makanya sama-sama kita belajar untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi, fokus ke Tuhan, supaya kita bisa diisi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa efek atau hal baik yang terjadi ketika kita mengubah kehidupan kita, mengubah pola pikir kita, memperbaharui budi kita, kita akan memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan, sehingga hal apapun, hal terburuk sekalipun, hal yang menjatuhkan sekalipun di dalam dunia ini yang membuat kita jatuh, kita tidak akan berpikiran buruk tentang Tuhan. Karena Tuhan mendatangkan segala sesuatu dalam kehidupan saya supaya saya semakin menguatkan iman saya, semakin mempertajam kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini mari kita sama-sama untuk tetap mengandalkan Tuhan, berpikir positif tentang Tuhan, dan memperbaharui semua apa yang ada di dalam diri kita, terutama mengosongkan diri kita dengan hal-hal kedagingan kita tinggalkan. Seperti tadi bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi sering dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga untuk membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya tidak membuat kita jauh dari Tuhan, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin.